Salam damai, Shalom. Kita sambung dengan Injil Matius bab 27 dengan judul perikop Yesus disalibkan. Ketika mereka berjalan keluar kota, mereka berjumpa dengan seorang dari Kirene yang bernama Simon. Orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Maka sampailah mereka di suatu tempat yang bernama Golgota, artinya tempat tengkorak. Lalu mereka memberi dia minum anggur bercampur empedu. Setelah ia mengecapnya, ia tidak mau meminumnya. Sesudah menyalibkan dia, mereka membagi-bagi pakaiannya dengan membuang undi. Lalu mereka duduk di situ menjaga dia. Dan di atas kepalanya terpasang tulisan yang menyebut alasan mengapa ia dihukum. Inilah Yesus, Raja orang Yahudi. Bersama dengan dia disalibkan dua orang penyamun, seorang di sebelah kanan dan seorang di sebelah kirinya. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia dan sambil menggelengkan kepala mereka berkata, "Hai, engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, selamatkanlah dirimu. Jikalau engkau anak Allah, turunlah dari salib itu." Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli-ahli Taurat dan tua-tua mengolok-ngolokkan dia, dan mereka berkata, "Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Ia Raja Israel? Baiklah ia turun dari salib itu, dan kami akan percaya kepadanya. Ia menaruh harapannya pada Allah. Baiklah Allah menyelamatkan dia, jikalau Allah berkenan kepadanya. Karena ia telah berkata, Aku adalah anak Allah." Bahkan penyamun-penyamun yang disalibkan bersama-sama dengan dia mencelanya demikian juga. Demikianlah sabda Tuhan. Yesus disalibkan. Dalam prosesnya menuju ke Bukit Golgota, Yesus dibantu oleh Simon dari Kirene untuk memikul salibnya, ya, karena berat sekali ini, ya. Ini kayunya benar-benar kayu yang keras, ya, berat. Sementara Yesus sebelumnya sudah dicambuk, dianiaya, dipukuli. Jadi sudah berdarah-darah, sudah habis energinya, ya, tersisa sedikit, ya. Tapi Yesus juga masih memikul bersama-sama Simon Kirene, ya. Yesus masih berjalan, ya, sampai jatuh 3 kali. Kenapa dipaksa Simon memikul? Sebab kalau tidak dibantu oleh Simon, mungkin Yesus sudah mati di tengah jalan. Jadi orang-orang serdadu Romawi ini juga melihat, ya, keadaan Yesus. Jadi keadaan Yesus benar-benar sudah parah, ya, berdarah-darah, ya, disiksa, bayangkan. Lalu sudah sampai tempat pun, Yesus yang kelihatan haus diberi minum anggur bercampur empedu. Lihat ini, anggur bercampur empedu. Gimana tidak menghina? Anggur dicampur empedu. Kemudian pakaiannya diundi. Di sebelah kanannya dan sebelah kirinya juga disalibkan penyamun atau penjahatnya. Tapi nanti salah seorang diantaranya diselamatkan karena mereka mengakui kesalahannya dan bertobat dan meminta kepada Yesus, ya. Di dalam Injil Matius tidak digambarkan, tetapi dalam Injil Lukas digambarkan, diceritakan. Jadi salah satunya bertobatnya. Tapi orang-orang banyak lihat ini, mengolok-ngolok, ya. Hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, selamatkan dirimu jikalau engkau adalah anak Allah. Turunlah dari salib. Turunlah dari salib, dan kami akan percaya kepadanya. Ngapain harus turun dari salib? Untuk membuktikan bahwa Yesus adalah Tuhan. Sebelumnya sudah banyak mukjizat. Yesus membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang kusta,
menyembuhkan orang buta, orang lumpuh, memperbanyak roti dan ikan untuk 5.000 orang, mengubah air menjadi anggur. Apalagi yang diperlukan, apalagi yang kurang untuk bisa percaya kepadanya. Tapi karena mereka ini memang dasar tidak percaya, mereka hanya mengolok-ngolok ya. Biarkan ia turun supaya kami percaya kepadanya. Kalaupun turun Yesus, orang-orang itu, jika orang-orang Farisi ini, ahli-ahli Taurat juga tidak akan percaya. Lagi pula, Yesus disalibkan untuk menebus dosa manusia. Jadi kita ini diserupakan, diganti oleh Yesus, bukan sebaliknya. Bukan Yesus diganti orang lain, bukan. Kita yang mestinya disalib karena kita berdosa, kita diganti Yesus. Yesus yang disalib, Yesus yang menebus, yang membayar dosa kita. Itu. Jadi kita ini diserupakan. Jadi Yesus seolah-olah orang yang berdosa, seolah-olah kita semua ini yang berdosa. Jadi mestinya kita ini yang disalib karena kita dosa. Seperti halnya penyamun yang di sebelah kanan dan sebelah kiri ini, mereka berdosa, berbuat kejahatan. Mereka disalib, mereka layak mendapatkan itu. Salah satunya mengakui bahwa kita ini orang berdosa, kita layak disalib. Sementara yang satunya tidak mau, malah minta Yesus, Yesus kalau engkau anak Tuhan turunlah dan turunkanlah kami juga. Itu kan tidak mau mengakui dengan rendah hati kesalahannya. Sementara Yesus tidak salah apa-apa. Seperti kata penjahat yang sebelah kanannya, orang ini tidak bersalah apa-apa. Lalu berkata Yesus, jika engkau datang sebagai raja di dalam kerajaanmu, ingatlah aku. Lalu Yesus mengatakan, hari ini juga engkau akan bersama aku di Firdaus. Yesus menanggung, menggantikan kita. Bukan Yesus digantikan orang lain, kita yang digantikan Yesus. Makanya Yesus disalib. Jadi kalau Yesus tidak disalib, tidak ada penebusan dosa ya. Kita masih hidup dalam kedosaan ya. Kita nggak bisa menyelamatkan. Satu-satunya yang bisa menyelamatkan adalah melalui Yesus, melalui salibnya. Seperti kata Yesus, tidak ada yang bisa datang kepada Bapa di surga tanpa melalui aku. Bagi saudara yang mendapatkan tambahan penjelasan dari Tuhan Yesus, boleh juga berbagi dengan kita semua. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan juga di like. Kita akan lanjutkan dengan perikop berikutnya dari Injil Matius. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita semua.